Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar sejati, apa kabar hari ini? Semoga masih tetap bahagia dan juga sehat ya dengan segala aktivitas yang ada. Kali ini di catatan Nurma, aku mau memenuhi janji aku yang pernah aku katakan ketika di video sebelumnya, yaitu membahas tentang the interactive language arts, di mana aku sharing beberapa shapes yang ternyata alhamdulillah bermanfaat ya bagi bunda yang menemani Ananda di rumah untuk melakukan aktivitas school from home. Ya, semoga beberapa bentuk itu bisa menjadi alternatif kreativitas Ananda dan bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, di video itu aku mengatakan bahwa kita saat ini sebagai seorang guru punya tugas besar ya untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang baik ya, baik secara moral dan baik juga secara pengetahuan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai critical thinking sebagai seorang guru, orang tua, ataupun teman, mungkin ya kalian pernah punya pengalaman sebelumnya ketika kita menyampaikan di dalam kelas nih, misalnya guru ya, kita menyampaikan penjelasan kepada siswa-siswa kita, kemudian mereka bilang sih mengerti ya, dan mereka ngangguk-ngangguk aja ya, tandanya ngerti gitu. Nah, padahal sebenarnya mereka tidak mengerti. Itu adalah hal yang pertama yang kita temui. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita temui juga adalah ketika anak-anak tidak punya kemampuan untuk mengelaborasi ide atau untuk mengutarakan pertanyaannya. So, kita nggak tahu apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengungkapkan pertanyaannya atau could not elaborate their ideas kalau kita kasih satu materi gitu ke mereka. Misalnya tentang what is the effect of overcrowding cities, apa efek dari kota yang terlalu padat gitu ya. Nah, mereka masih bingung ya untuk mengatur kerangka berpikirnya, sehingga ketika mengembangkan idenya di dalam paragraf mereka terbentur ya. Nah, apakah ini juga merupakan tantangan kita di era saat ini, yaitu tentang design thinking. Bagaimana cara mereka mendesain pikiran mereka untuk menjadi anak-anak yang kritis, sehingga ketika kita melontarkan pertanyaan, mereka aktif untuk menjawab, mereka aktif untuk bertanya ya, dan mereka berusaha untuk memberikan effort ya untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nah, pasti guru-guru yang ada di sekolah ya ataupun orang tua di rumah mungkin pernah juga menemukan permasalahan ini ya. Artinya anak-anak kita kurang mampu untuk menjawab apa yang kita tanyakan. Padahal dengan memancing pertanyaan ya, itu adalah salah satu pola cara kerja pikiran dan bagaimana anak-anak itu bisa belajar untuk mendesain pikirannya. Oke teman-teman semua, sebelum aku masuk pada pembahasan lebih lanjut tentang materi critical thinking, nah kemarin di video yang sebelumnya aku sudah sharing 9 dots challenge ya, jadi tantangan untuk menghubungkan consecutive lines, garis yang bertalian dengan 4 tarikan ya di 9 titik ini. Dan ternyata ada beberapa yang langsung direct message ke aku dan sudah menunjukkan gambarnya ya, dan mereka juga termasuk orang-orang yang sudah berusaha ya menjadi orang-orang yang selalu belajar bagaimana caranya melatih daya pikir mereka, melatih cara mendesain pikiran mereka. Ini dia jawabannya teman-teman. Selamat untuk kalian yang sudah mencoba. Dan 9 dots ini aku dapatkan di sebuah buku yang ditulis oleh John Adair dengan judul Decision Making and Problem Solving. Yuk kita semangat lagi untuk belajar tentang critical thinking. Oke, teman-teman para pembelajar sejati, mengawali materi tentang critical thinking hari ini, aku akan ambil satu materi jurnal yang disampaikan oleh Richard W. Paul dan Linda Elber, yaitu tentang critical thinking tools for taking charge of your professional and personal life. Nah, teman-teman, bicara tentang critical thinking is about becoming better in every aspect of your life, your career, as a consumer, as a lover, as a parent, as a friend, and also as a citizen. Kalau kita bicara tentang critical thinking, ini adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa mengset kehidupan yang lebih baik dari setiap aspek kehidupan yang kita miliki ataupun yang kita jalani, apapun profesi kita ya. The core is your effective skill in thinking ya. Inti utamanya adalah bagaimana kita cara berpikir efektif
dan memunculkan skill itu di dalam diri kita. Karena sekarang tantangan kita begitu banyak ya. Sebagai orang tua, pasti tantangannya adalah bagaimana bisa menciptakan anak-anak yang punya moral yang baik dan cara berpikir yang baik. Sebagai seorang guru juga seperti itu, dengan variasi tingkah laku students ataupun pupils kita yang berbeda-beda. Various kinds of their learning style ya. Mereka punya cara belajar yang berbeda-beda juga. So that's why we have to learn. Oleh karena itu, kita harus belajar nih sebagai guru, sebagai orang tua ya, every kinds of professional. Ya. Nah, menurut Richard W. Paul, ya, dia mengatakan bahwa core of skills, ya, inti dari skills yang harus dimiliki itu kan effective thinking. Bagaimana kita bisa berpikir secara efektif, ya. Nah, effective thinking ini akan berbicara tentang the first one is about how you analyze your own thought. Bagaimana kita menganalisa pikiran kita sendiri. Ya, nah peran kita sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang istri. Nah, how is the way of you to analyze your own thought? Kemudian yang kedua adalah how you know or how you identify about your weakness. Bagaimana kita mengidentifikasi kelemahan kita? So we have to admit it and we have to realize that ya. Apa yang menjadi kelemahan kita ya? Apa yang menjadi analisa pikiran kita? Nah, itu tadi yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, talking about critical thinking is also talking about how you tackle it, how you overcome your problem, how you overcome your condition, ya. Kalau berdasarkan John Adair ya di bukunya tentang decision making and problem solving, kita ini kan memiliki 10.000 cells ya, brain cells. Jadi kita punya 10.000 miliar sel otak, teman-teman, yang setiap harinya harus kita fungsikan kerjanya gitu. Nah, bisa jadi setiap hari kita kehilangan 400 cell of our brains if we could not do it. Ya, kalau kita nggak melakukan apa-apa, we do not do anything for our brain to increase the capacity of our brain. Ya, sekarang semuanya harus berusaha meningkatkan kapasitas pikirannya masing-masing. Kenapa sih ini diperlukan? Karena if you could not manage your effective skill of your thinking, maka problems will happen ya. Permasalahan itu akan banyak muncul di dalam kehidupan kita. Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagaimana kita learn together to translate how effective thinking into better decisions so we can less our frustration. Kita akan berkurang stresnya ketika kita bisa mendesain thinking kita ya. Aku akan bagikan bagaimana Richard W. Paul dan Linda Elder mencoba memberikan beberapa tips ya di dalam jurnal mereka ini. Oke teman-teman, ini dia sumber dari diskusi kita hari ini, yaitu tentang Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life by Richard W. Paul and Linda Elder. Nah, ini ada kotak ya di bawah sumber ini, teman-teman. Nah, isinya adalah test the idea, beginning to think about your thinking. To begin to think about your thinking, make a list of any problems you believe currently exist with your thinking. Try to be explicit as possible. The more problems you can identify, the better you will have. For each problem you identify, complete the following statements. Ya, jadi kita bisa mulai nih dari sekarang untuk mengurutkan permasalahan-permasalahan apa yang muncul di dalam pikiran kita, ya, dan kita bisa bikin statement alasan kenapa permasalahan itu muncul. Oke teman-teman, tadi setelah kita menjawab ya dan juga mencoba mengkategorikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan juga kita berikan statement. Nah, sekarang di depan layar teman-teman semua, teman-teman bisa melihat brainstorming ini. Nah, ini adalah brainstorming yang bisa banget kita manfaatkan ya teman-teman untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya setiap sisi kehidupan kita itu pasti membutuhkan yang namanya critical thinking ya. Nanti tentang grafik ini kita akan belajar lagi di video aku yang berikutnya ya teman-teman, dan kita sama-sama ya untuk mencoba menemukan tentang beberapa poin yang di brainstorm ini, tentang personal problems, troubling emotions, bad habits, financial matters, responsibilities, future plans, our beliefs and values, personal relationship, key decisions, politics in life, opportunities, health, security, our experience, and personal fulfillment.
Nah, teman-teman boleh menerjemahkan dulu seperti apa teman-teman untuk menguraikan semua brainstorming yang ditampilkan, ya, misalnya tentang permasalahan secara personal, kemudian masalah emosi apa, habits atau kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita, ada permasalahan keuangan seperti apa. Nah, ini coba gambarkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman boleh membuat kembali cabang-cabang yang baru ya untuk menjelaskan beberapa hal yang ada di dalam critical thinking about brainstorming ini ya. Nah, teman-teman, ini aja diskusi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan tambah lagi pengetahuan kita tentang critical thinking di video-video aku yang berikutnya. Thank you for watching this video. Hopefully it will be useful for you, and don't forget to subscribe and like, also leave your comment. Thank you. Bye. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Oh, darling, just as long as you stand